Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Saham pilihan pertama ada Java dari Pakan Ternak, lebih direkomendasikan buy on breakout, support yang bisa diperhatikan di 1545, resisten di 1765, 1765. Saham pilihan kedua ada Pegas direkomendasikan buy, supportnya di 1.500, sementara posisi resistennya ada di 1.655. Selanjutnya ada BBCA juga direkomendasikan buy. Tadi pun juga sempat kita ulas secara lebih detail di 10.650, resistennya hingga ke 11.050 dan juga direkomendasikan buy. Dan terakhir Astra International yang cenderung mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir juga direkomendasikan lebih ke arah buy on breakout. Supportnya di 5.100, resistennya hingga ke 5.600. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke saham pilihan pertama untuk Java. Buy on breakout di level berapa Pak Hari? 1640 ya, berarti udah buy ya, berarti kena nih 1640 ya, udah nyampe. Nah, kenapa saya bilang ini adalah secara teknikal ini adalah opportunity yang menarik sekali, karena kalau kita lihat dari pergerakan Java ini, jadi di awal Oktober itu dia nampaknya sudah mencapai titik terendahnya dan sudah mulai rebound. Dan penguatan ini itu terus kemudian ngalami pullback, tapi nggak lama. Dia pullbacknya cuma nyampe ke level ini. Ini adalah sekitar 1530-an, terus kemudian dia rally. Nah, yang seperti ini berarti dia membentuk higher low. Namanya dalam istilah teknikal kita sebutnya ini namanya higher low, dan ini adalah awal dari sebuah uptrend yang baru. Jadi kalau kita lihat ada koreksi gede kayak gini, nah terus kemudian dia naik kayak begini dan turun, tapi turunnya nggak bisa banyak, turunnya cuma sedikit, terus kemudian rebound sehingga membentuk higher low. Ini low yang sebelumnya, ini low yang baru. Berarti ini low-nya lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Baik. Maka itu adalah pullback yang menarik banget ya. Oke, hari ini ditutup di 1640, menguat di 4,13% dan ternyata melebihi dari perkiraan. Buy on breakout-nya di level penutupan hari ini pemirsa. Sementara dari sisi support tadi di 1545, resisten di 1765. Dengan capaian 1640 hari ini, target resisten ada perubahan tidak Pak? Atau target resisten kedua mungkin? Pak, tetap di 17. Oke, target resisten kedua jika 1765 ini berhasil dilampaui gitu ya, maka ya ini iya, dia bablas. Jadi kalau 1765-nya berarti dilampaui ya 1800. 1800 masih lewat lagi, berarti 1850 Pak De. Baik. Ya. Analisis untuk Java pemirsa, buy on breakout di level penutupan hari ini, di mana Java menguat di atas 4%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak Hari, untuk Pegas Pak. Buy di level berapa? Penutupan hari ini untuk Pegas 1550. Oke. Pegas itu kita buy dan targetnya adalah 1655 dan support ada di 1500. Nah, sinyal buy ini sebetulnya sudah terjadi pada tanggal 14 Oktober yang lalu, tapi mulai dari posisi 14 Oktober sampai sekarang itu masih belum naik signifikan, sehingga sinyal buy ini masih tetap valid sih sebenarnya. Ya, apalagi kalau dia berhasil sebenarnya ditutup di 1555, di atas 1555, tapi sayangnya dia ditutupnya di 1550, hanya beda Rp5 aja. Ya. Nah, jika hari Senin perdagangan besok selanjutnya, ya itu dia lanjut lagi, jadi tanggal 24 besok ini dia lanjut lagi, bahkan lewat 1555, maka potensinya untuk terus ke 1655 itu jadi semakin besar. Baik. Untuk Pegas pemirsa, langsung saja kita ke BBCA Pak Hari. Tadi sebenarnya juga sudah kita ulas secara lebih detail Pak. Singkat saja reviewnya untuk BBCA. Ya,
BBCA tadi udah kita bahas, jadi saya tidak bahas lagi secara fundamental dan lain sebagainya. Jadi saya cuma bahas bahwa BBCA ini target paling pendek itu adalah 11.050 dan supportnya di 10.650. Dengan demikian risknya relatif kecil ya, karena jarak dari buy sampai ke support tuh nggak jauh banget gitu. Nah, dengan demikian risknya kecil dan targetnya nyampe di 11.050. Pemirsa bisa lihat sendiri bahwa mulai dari bulan Juni, pertengahan Juni tahun 2024 ini sampai sekarang BBCA ini masih mempertahankan uptrendnya loh ya. Dan hari ini menjelang earnings itu ditutup menguat ya, jadi ada ekspektasi yang cukup baik lagi sehubungan dengan kinerja BBCA. Oke, sambil yang terakhir Pak Hari, ada Astra International Pak melaju cukup kencang dalam beberapa perdagangan terakhir. Saya pernah membahas tentang Astra, bahwa di Astra ini ada pola analisa teknikal. Ini ada pola cup and handle gede kayak begini ya. Ini adalah cupnya, dan saya dulu mengira bahwa ini adalah handle-nya kecil begini. Nah, tapi nyampe di handle ini dia masih pullback lagi, dan sekarang handle-nya kejadian lagi nih kayak begini. Maka pola cup and handle ini masih tetap berjalan. Ya, masih tetap berjalan karena dia bisa seperti ini, bisa kompleks begini, handle-nya bisa juga gitu. Nah, apalagi saat ini dia rebound kayak begini, dan dengan demikian maka ketika ini besok ini 5.300 ini lewat, maka 5.600 ini adalah target selanjutnya. Dan support di 5.100. Baik, ya. Penutupan hari ini tepat di 5.300 untuk KSI, menguat di 0,47%. Pasang pilihan yang direkomendasikan ada Java, Pegas, BBCA, kemudian Astra International, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita masih punya satu segmen lagi, cukup banyak pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hari, kita lanjutkan kembali. Cukup banyak pertanyaan masuk Pak. Kita ke Java terlebih dahulu. Bapak Diki dari Malaysia yang menyaksikan live streaming kita ini, Pak Hari. Java sebenarnya sudah masuk ke dalam saham pilihan Anda tadi, Pak Hari. Tapi posisinya saat ini ada di average 1.555 Pak. Target bisa sampai awal bulan depan ini ke berapa untuk Java? Kalau average-nya 15.55, maka ini dekat banget sama supportnya kita. Ini aman banget ya, karena sekarang sudah 16.40, so basically Pak Diki lagi swimming in profit berarti ini sebenarnya. Nah, di mana 16.40 ini masih sinyal buy, jadi udah tenang-tenang aja. Ini nyantai. Jadi silakan di hold dan enjoy the rally. Target berikutnya itu adalah paling dekat itu adalah 17.30. Tapi saya optimis minimal 17.65 itu tercapai. Baik. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Hari menanyakan saham BRPT Pak, support dan resistennya. Kemarin sempat naik tinggi, hari ini juga sempat ke 1060, namun berbalik arah ke zona merah. Saya belum buy, walaupun dia sempat naik kalau BRPT. Ya, secara trading ya kita bicaranya, bukan investor. Dan jika yang ditanya adalah supportnya ada di 985. Ya, support terdekatnya ada di 985. Sementara itu resistance itu ada di 1066 dan resistance berikutnya itu ada di 1125. Penutupan hari ini di 1040 melemah di 0,48%. Sayang sekali tidak menyebutkan ini ambil posisi di level berapa. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Hari. Bapak Inder dari Bali menanyakan saham PTRO Pak. Sudah ambil posisi untuk PTRO nyangkut di 17.000 di level atas ini Pak. Masih bisa di hold atau boleh averaging down tidak Pak Hari? Enggak. Ya, dan ini saya expect ada profit taking. Kalau dilihat dari pola candle,
maka PTRO ini rawan untuk profit taking loh sebetulnya. Walaupun belum ada sinyal jual ya, tapi ketika dia ditarik naik begini terus kemudian closingnya dibalikin turun kayak begini, nah ini secara candlestick ini rawan untuk profit taking. Dan kalau ngambilnya di 17.000, wih ini seharusnya udah jauh banget ya. Saya nggak tahu dia ngambilnya kapan nih di 17. Oh, mungkin baru tadi mungkin ngambilnya. Nah, kalau tadi baru ngambilnya, maka atau kemarin mungkin ngambilnya, maka ya ini berarti yang seringkali kita bilang jangan FOMO. Oke. Kalau saham sudah naiknya udah parabolik kayak begini, apalagi ini vertikal kayak begini, itu jangan dikejar. Kalau dikejarnya kayak begitu dia. Baik. Selanjutnya ada Bapak Wasis Budi Utomo dari Berau, Kalimantan Timur menanyakan PSAB, Pak. Kemudian yang satu lagi menanyakan saham PSAB juga, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sama pertanyaannya, apakah sudah boleh masuk di tengah koreksi dalam hari ini? Belum, jauh nih ya. Support berikutnya paling dekat itu ada di 316. Ya, ini 316. Support berikutnya ini ada di 311 dan ini masih jauh nih dari 311. Ruang pelemahan masih akan terus berlanjut begitu ya, Pak? Besar kemungkinan begitu. Ya. Oke, penutupan hari ini di 356 melemah cukup dalam pemirsa di 10,55%. Sebelumnya PSAB sudah naik tinggi dan level 316 mungkin bisa diperhatikan untuk entry PSAB. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pak Hari, Ibu Shoba dari Bali menanyakan saham Toba, Pak. Sudah boleh masuk di harga berapa untuk Toba? Toba belum. Toba ini adalah dia masih sideways. Jadi belum ada penguatan, belum ada sinyal beli di sini. Baik. Ya, wait and see ya, Pak? supportnya ada di 530, ya masih wait and see banget, dari 530 support dan resisten ada di 600. Oke, Bapak Dito dari Sidoarjo menanyakan saham TPMA, Pak. Punya di 690, apakah boleh average up? Sudah profit sebenarnya, 690 penutupan hari ini di 815. Average up Ya, seperti yang direkomendasikan. tadi saya bilang, kalau ada saham yang naiknya udah vertikal begini, jangan ditambahin. Ini siap-siap profit taking. Oke, level berapa Pak untuk TPMA? Kalau naiknya vertikal begini. Kalau saya akan lihat selama dia tidak turun ke mid price-nya hari ini. Jadi kalau mid price hari ini itu adalah 780. Jadi selama dia masih tidak turun di bawah 780, maka saya akan hold. Baik. Tapi kalau dia, apalagi kalau dibuka sempat nembus high hari ini, terus kemudian dibalikin turun di bawah 780, wah itu sinyal profit taking kuat banget itu di TPMA. Baik. Selanjutnya ada Fadel Fajar, Bapak menanyakan Telkom sudah bisa entry untuk tujuan haul jangka panjang. Hari ini Telkom kembali meninggalkan level 3.000-an Pak Hari. Singkat saja. Investasi berarti ya? Ya. Saya nggak bicara teknikal berarti. Kalau investasi maka Anda perlu lihat valuasinya. Nah, secara valuasi memang sih Telkom sedikit lebih atraktif sekarang, tapi masih jauh sekali dibandingkan dengan valuasinya yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini relatif masih belum undervalue banget kalau kita lihat dari rasionya ya PT Telkom. Nah, secara teknikal maka dia supportnya ada di 2.900 dan yang support berikutnya itu ada di 2760. Oke, analisis untuk Telkom hari ini koreksi kembali di bawah level 3.000-an dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hari, terima kasih juga sudah berpartisipasi Pak Hari. Thank you so much Pak Dev. Baik, sehat selalu Pak Hari. Ya, sehat selalu, sukses selalu semuanya untuk IDX Channel. Semoga semakin sukses, semakin jaya. Baik, terima kasih Pak Hari Suwanda, Bapak Hari Suwanda, CEO Akela Trading System, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David Sun Oval pamit undur diri.
Sampai berjumpa kembali.